Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Putrisari, NIM 2021010021 dari semester 6 reguler 2. Izin mempresentasikan dari salah satu mata kuliah saya, yaitu pembelajaran fikih, yang kali ini materinya mengenai sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati dan mukhtalaf atau tidak disepakati, diambil dari kelas 12 Madrasah Aliyah. Untuk yang pertama, yaitu di sini sudah dijabarkan mengenai kompetensi inti. Itu ada 4 kompetensi inti atau KI dan 4 juga dari kompetensi dasar KD-nya. Di sini sudah dijabarkan. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ini ada 9 indikator untuk indikator pencapaian kompetensi. Kemudian peta konsep pembahasan kali ini yaitu sumber hukum Islam, muttafaq dan mukhtalaf. Muttafaq yaitu ada 4, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan mukhtalaf ada 7 pembahasan, yaitu istihsan, istishab, maslahah mursalah, uruf, syardud zariyah, syar'u man qoblana, dan mazhab sahabi. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun perbedaannya, definisi kedua lebih menegaskan bahwa Al-Quran itu dinukilkan secara mutawatir. Adapun definisi ketiga yang dikemukakan oleh Al-Ghazali hanya menyebutkan bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Al-Ghazali dalam uraiannya lebih lanjut menyebutkan bahwa Al-Quran itu bukan perkataan Rasulullah. Beliau hanya berfungsi sebagai orang yang menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pokok isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran meliputi tauhid, ibadah, janji, dan ancaman. 4, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 5, riwayat dan cerita atau kisah umat terdahulu. C, dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam, yaitu dalam surat Quran surat Al-Maidah ayat 49 yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menempati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain. Ia merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Semua sumber hukum dan ketentuan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran. Yang keempat yaitu D, pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Untuk itu Al-Quran berpedoman kepada 3 hal, yaitu tidak memberatkan, 2, meminimalisir beban, 3, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu baru, dekat, berita. Adapun pengertian Al-Hadis menurut istilah ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, takrir, dan sebagainya. Macam-macam hadis yaitu yang ada 3. Yang pertama hadis qauliyah, fi'liyah, takririyah.
Qauliyah itu perkataan, fi'liyah itu perbuatan, takririyah itu ketetapan. Dasar kehujahan al-hadis dan kedudukannya sebagai hukum Islam, sumber hukum Islam ialah ada dua, dalil Al-Quran dan al-hadis. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma secara bahasa berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Adapun ijma dalam pengertian istilah ushul fiqh dapat dikemukakan sebagai berikut. Kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atau sesuatu perkara hukum syara. Macam-macam ijma menurut para sarjana hukum Islam dilihat dari memperolehnya ijma dibagi menjadi dua, yaitu ijma shorih dan ijma sukuti. Sementara dilihat dari dalalahnya atau penunjuknya juga terbagi dua macam, yaitu ijma qat'i dan ijma zanni. Ijma dhanni. Yang keempat yaitu qiyas. Qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah di kalangan ulama usul terdapat sejumlah definisi. Salah satunya Muhammad Abdul Ghani Al-Bajqani menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan suatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persamaan ilat hukum. Rukun qiyas yaitu sudah disepakati oleh para ulama berpijak 4 rukun. 1. Adanya pokok disebut dengan al-aslu. 2. Suatu persoalan yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Adanya cabang disebut dengan al-far'u. 3. Adanya ketetapan hukum al-hukmu. 4. Yaitu al-ilat. Dan yang keempat yaitu al-ilat. Adapun macam-macam qiyas yaitu qiyas aula, qiyas musawi, qiyas dilala, qiyas syabah, qiyas adna. Selanjutnya menganalisis sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati. Yang pertama istishhan, merupakan menganggap baik. Istishhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menguatkan qiyas khafi atau qiyas jali. Yang kedua ketentuan hukum kuli atau umum kepada ketentuan juz'i atau khusus. Bolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Ulama yang menerima dan menolak istishhan sebagai sumber hukum yaitu jumhur Malikiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa al-istishhan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh qiyas atau keumuman nas. Yang kedua, ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai istishhan. Menurut Imam Syafi'i dengan kaulnya yang masyhur bahwa barang siapa yang berhujah dengan istishhan maka ia telah membuat sendiri hukum syara. Kemudian yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah mempunyai arti secara bahasa yaitu maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Sementara kata mursalah merupakan isim maf'ul dari kata arsala yaitu terlepas atau bebas. Ulama yang menerima dan menolak maslahah mursalah sebagai berikut. 1. Jumhur ulama menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. 2. Imam Maliki membolehkan berpegang pada maslahah mursalah. 3. Apabila maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil kuli atau dalil juz'i dari syara maka boleh berpegang kepadanya. Menurut Ibnu Burhan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Syarat bagi orang-orang yang berpegang pada maslahah mursalah yaitu pertama, maslahah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan. Yang kedua, maslahah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah
ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau ijma. Yang ketiga yaitu istishab. Secara bahasa yaitu selalu menemani atau selalu menyertai. Secara istilah, istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Macam-macam istishab ada 4. Yang pertama al-adam, yang kedua istishab umum atau nas, yang ketiga istishab hukum, dan yang keempat istishab keadaan ijma atau sesuatu hukum. Untuk yang keempat yaitu ada sadud zariyah. Sadud zariyah yaitu terdiri dari 2 suku kata sadud dan zariyah. Sadud menurut bahasa mempunyai arti menutup dan zariyah artinya jalan. Maka sadud zariyah mempunyai arti menutup jalan menuju maksiat. Adapun secara istilah sadud zariyah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Pengelompokan sadud zariyah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi. Satu, dengan memandang kepada akibat yang ditimbulkan. Ada 4, yaitu yang pertama zariyah yang memang ada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti minum-minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk. Perbuatan zina yang membawa pada kerusakan keturunan. B. Zariyah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah tahlil atau tidak sengaja seperti mencaci sembahan agama lain. C. Zariyah yang semula ditentukan mubah tidak ditunjukkan untuk kerusakan namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana itu lebih besar dari kebaikannya. D. Zariyah yang semula ditentukan untuk mubah namun terkadang membawa kepada kerusakan sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Selanjutnya 5 uruf, yaitu secara bahasa adat kebiasaan. Adapun istilah syara, Wahbah Zulaili menyebutkan uruf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan uruf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Macam-macam uruf dibagi menjadi 2, yaitu dari segi sifatnya dan segi wujudnya. Hujan uruf yang ada 2, yaitu ulama usul sepakat bahwa uruf yang sahih dapat dijadikan hujah dan sarana dalam menetapkan hukum syara. Yang kedua, uruf fasid tidak dapat dijadikan hujah. Selanjutnya yang keenam, yaitu syar'u man qablana. Mempunyai arti menurut bahasa berasal dari kata syar'u syir'ah, yang artinya sebuah aliran air, sebuah agama hukum syariat, dan qablana artinya sebelum Islam. Menurut istilah syar'u man qablana adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Macam-macam syar'u man qablana yaitu ada 3. Yang pertama dinasah syariat kita atau syariat Islam. 2. Dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. 3. Tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinasah atau dianggap sebagai syariat kita. Yang terakhir yaitu madhab sahabi. Menurut bahasa ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW. Macam-macam madhab sahabi. Yang pertama perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Mungkin itu penjabaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pengampu pembelajaran fikih semester 6 reguler 2 ini.
yang telah mengizinkan saya untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.